Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikbar dengan PM 20082600108. Saya akan menjelaskan mind mapping, untuk tugas, remedial blok PSO2 atau Basic System Organ 2, eee, dengan judul, sistem pendengaran. Baik, tubuh kita sendiri seperti yang sama-sama kita ketahui terdapat berbagai banyak sistem, yaitu ada seperti sistem, pernafasan, sistem, peredaran darah, sistem, sekresi, sistem ekskresi, dan juga ada sistem, panca indera atau, juga, terbagi menjadi sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem pembau atau penciuman, dan juga pengecapan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem pendengaran. Sistem pendengaran sendiri, seperti yang kita tahu ya, itu terjadi pada salah satu organ di tubuh kita, yaitu telinga. Nah, telinga sendiri itu berdasarkan anatomi itu dapat dibagi menjadi, beberapa bagian, ada outer ear atau telinga luar, atau juga bisa kita sebut dengan, auricular externa, middle ear atau telinga tengah, eee, atau bisa kita sebut juga auricular media, dan juga ada inner ear atau, telinga bagian dalam, atau kita sebut juga dengan auricular interna. Nah, berdasarkan anatominya sendiri pada outer ear itu terdapat beberapa bagian, yaitu, mulai dari paling atas itu ada yang namanya helix, selanjutnya itu ada scapa, lingular fossa, antihelix, concha, dan auricular lobe atau ear lobe. Nah, bagian-bagian tersebut ini hampir semuanya, hampir seluruhnya itu, eee, terdiri dari struktur, kartilago atau, tulang lunak. Nah, selain itu ada beberapa juga yang termasuk sebagai, outer ear seperti temporal muscle atau, ortotemporal, dan juga, temporal bone atau, tulang temporal. Dan ada, eee, dan selanjutnya pada middle ear atau telinga tengah itu ada beberapa. Dan juga di telinga luar itu sendiri ada salah satu, tub atau kanalis atau juga saluran yang sering kita sebut dengan external acousticus meatus atau MEA atau meatus acousticus externus. Nah, acousticus externus sendiri itu, di dalam itu terdapat, beberapa bagian juga, yaitu ada struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut, dan juga ada, terdiri juga dari kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Selanjutnya itu pada middle ear atau telinga tengah, itu ada yang namanya, timpani membran atau eardrum atau sering kita sebut dengan, gendang telinga, ada os malleus, ada os incus, os stapes, dan juga, canalis circularis. Dan juga ada yang namanya timpani cavity atau, ruang timpani atau rongga timpani. Untuk, inner ear sendiri atau telinga dalam, itu ada yang namanya cochlea, yang sering kita sebut, rumah keong atau rumah siput, ada vestibular nerve atau nervus vestibular, dan juga ada cochlear nerve. Dan ada yang namanya tuba eustachias, yaitu, saluran yang menghubungkan antara telinga dengan, rongga hidung. Nah, fungsi si tuba eustachias sendiri itu menjaga, tekanan yang ada di dalam rongga telinga dan, eee, rongga hidung. Jadinya dia akan, menyesuaikan dengan, membuka atau menutup, katup yang terhubung antara telinga dengan hidung kita. Baik, selanjutnya kita masuk dengan, fisiologi pendengaran atau sistem pendengaran. Proses pendengaran sendiri, pendengaran itu sebuah proses yang di mana, pertama itu terjadi, penangkapan gelombang suara oleh, eee oleh telinga kita atau telinga bagian luar, atau kita sebut dengan daun telinga, yang akan dilanjutkan, ke membran timpani. Jadinya, daun telinga kita akan menangkap yang namanya gelombang suara, suara masuk melalui MAE atau Meatus Acousticus Externus, dan menggetarkan, eee, rambut-rambut yang ada di MAE,
dan dilanjutkan dengan getaran tersebut ke membran timpani atau ke, gendang telinga. Setelah membran timpani tadi bergetar, getaran dari membran timpani tersebut itu dilanjutkan ke, tulang pendengaran, yaitu ada osmaleus. Dari osmaleus dilanjutkan ke, osinkus dan ke stapes. Nah, dari stapes tadi, itu akan diteruskan ke kanalis sirkularis dan akan terjadi konversi getaran di koklea, terjadi konversi di koklea atau rumah siput dan, konversi getaran di koklea tadi akan menyebabkan transduksi sinyal dan akan stimulus ke CNS atau Central Nervous System atau sistem saraf pusat, melalui saraf kranial atau nervus 7. Nah, dari nervus 7 tadi kan distimulasi ke sistem saraf pusat dan akan diterjemahkan di otak. Baik, jika salah satu organ atau bagian telinga kita terganggu, itu akan menyebabkan beberapa gangguan, bisa dari mulai, gangguan kenyamanan seperti nyeri, gangguan keseimbangan, dan juga bisa juga, gangguan pendengaran. Yang utamanya ya pasti gangguan pendengaran. Jadi, ini saya buat beberapa contoh untuk gangguan pada organ telinga. Ada yang namanya otitis eksterna, yaitu terjadi peradangan pada, telinga bagian luar. Pertama itu ada otitis eksterna circumscripta, ada yang diffuse atau swimmer ear. Biasanya itu yang diffuse itu dia, bagian emailnya itu akan, terdapat yang namanya, udem atau pembengkakan dan, ditandai dengan pada membran timpani sendiri itu akan dijumpai seperti gelembung-gelembung dan ada yang namanya otomikosis atau terdapat seperti, sejenis fungi atau jamur yang ada di telinga. Selanjutnya itu ada otitis media akut. Nah, otitis media akut ini merupakan, gangguan yang terjadi akibat peradangan membran timpani. Nah, dia terdiri dari stadium oklusi, hiperemis, supuratif, perforasi, hingga resolusi. Jadinya mulai dari dia sekedar, beradang, hiperemis, kemerahan, supuratif, perforasi yang mulai dia terdapat, lubang atau, koyakan pada membran timpani, hingga resolusi, yaitu, mulai, sembuh atau mulai terperbaikinya membran timpani. Juga ada yang namanya tuli atau gangguan pendengaran. Nah, tuli sendiri ada tuli konduktif, sensori neural, dan campuran. Jadi kalau, sensori neural sendiri, itu, gangguannya sendiri itu, pada, nervus, 8 atau juga, syaraf pendengaran, sedangkan konduktif sendiri itu gangguan pada, membran timpaninya atau juga terjadi masalah di MAE-nya. Dan juga ada campuran yaitu, tuli yang, dia terjadi, masalah di konduksi gelombang suara dan juga masalah di syaraf pendengarannya. Selain penyakit-penyakit tersebut, mungkin ada beberapa penyakit lain seperti ada corpus calienum atau masuknya benda asing ke telinga. Biasanya itu terjadi pada anak-anak seperti masukkan mainan atau apapun ke telinganya. Soalnya ada yang namanya Sermon probe, yaitu mengerasnya kotoran telinga sehingga menutup, MAE dan gelombang suara tidak dapat diteruskan oleh membran timpani. Yang akan saya jelaskan mungkin cukup sampai di sini saja. Berikut referensi yang saya gunakan ada dari Sherwood, yaitu Human Physiology from Cell to System, edisi ke-9, ada dari Adams, yaitu buku ajar penyakit THT, edisi ke-6, ada Sanchez Lopez, Fisiologi Ear. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah ucapan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.